kasihkan telah datang di kelas hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Jadi dalam bahasa Inggrisnya adalah kita how to introduce yourself to others. Nah, jadi yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita itu bagaimana kita memperkenalkan diri, entah itu dari nama, umur, tempat tinggal, hobi, dan sebagainya. Oke, baik, sebelum kita mulai kelas hari ini, kita mulai dengan doa. Let's pray together. Amin. Baik, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memulai, saat kita mengajarkan anak didik kita yang ada di tingkat kelas 3 maupun sampai kelas 6, yang harus kita tekankan di sini adalah bagaimana mereka bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Kita ambil contoh hal-hal kecil yang bisa mereka pakai untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa mulai dengan cara memperkenalkan diri kita. Jadi, Bapak Ibu bisa cari referensinya melalui video, gambar, atau apapun sesuai dengan materi yang nanti akan Bapak Ibu pelajari, yaitu terkait dengan how to introduce yourself. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan nama, umur, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Jadi bisa diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita berbicara dalam bahasa Inggris. Terus yang paling penting adalah sebelum kita memulai suatu materi pelajaran, Bapak Ibu harus mempersiapkan siswa dengan baik. Yang paling gampang yaitu dengan melakukan ice breaking. Banyak ice breaking yang Bapak Ibu bisa pakai, banyak referensinya. Nanti kita akan berbagi bagaimana referensinya dan bagaimana ice breaking yang baik dan benar supaya anak-anak bisa bersemangat dalam mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke materi yang tadi, yaitu terkait dengan perkenalan diri. Nah, dalam bahasa Inggris, perkenalan diri ini sangat penting. Jadi supaya orang lain bisa tahu siapa kita, identitas kita, minimal kita harus memperkenalkan diri, terutama kepada orang baru. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mulai dengan sapaan dulu. Contohnya hello, hi, untuk yang resminya mungkin bisa pakai, tapi kalau untuk secara formal yang bisa dipakai itu kata hello dan kata hi. Nah, ini untuk yang bagian pertamanya. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan orang yang belum kita ketahui tersebut. Jadi sapaan yang pertama itu kita bisa pakai kata hello atau hi. Nah, yang kedua, kita memperkenalkan diri kita. Biasanya itu kita mulai dari nama ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai my name is. Ini bisa isi nama lengkap dari Bapak Ibu. Yang kedua yaitu you can call me. Berarti ini mengacu pada kamu dapat memanggil saya. Berarti dalam artian nama panggilannya seperti itu. Dan yang berikut, I live in. Nah, I live in berarti mengacu pada alamat atau tempat tinggal, entah itu nama desa, nama kabupaten atau apapun, bisa Ibu jelaskan kepada anak-anak nanti, yaitu tempat tinggal mereka di mana. Terus bisa juga tambahkan my hobby atau juga my favorite food. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh, dan jangan lupa kata penutupnya itu biasanya nice to meet you. Nah, supaya lebih intens atau lebih
saja dengan lawan bicara kita yang belum kita kenal, kita perkenalkannya seperti ini. Jadi mungkin di tahun ajaran yang baru biasanya siswa yang baru Bapak bisa rolling setiap bangku itu masing-masing memperkenalkan dirinya seperti itu, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Dan lebih tekankan lagi penggunaan dalam bahasa Inggris, karena ini hal baru kalau di SD, jadi Bapak harus lebih intens lagi dalam penggunaan kata-kata dalam bahasa Inggris. Yang paling gampang itu tentang perkenalan. Yang berikut yaitu kalimat-kalimat perintah. Contohnya tutup pintu, buka buku, berdoa, angkat tangan, silakan duduk. Nah, itu kalimat-kalimat perintah seperti itu bisa Bapak Ibu gunakan supaya siswa itu lebih familiar dengan apa yang mereka dengar. Kata-kata seperti itu. Jadi bisa menambah kosakata mereka dalam bahasa Inggris dengan penggunaan kata-kata perintah sehari-hari, entah itu dalam kelas, mungkin di luar kelas, menyapa teman. Nah, itu penting Bapak Ibu supaya daya ingat para siswa itu cepat tangkap seperti itu. Nah, kembali lagi topik dalam perkenalan ini, Bapak Ibu bisa menggabungkan, contohnya dari satu bangku, satu meja, dua-dua berpasangan, bisa saling kolaborasi, menanyakan. Jadi bisa dibuat dalam sebuah pertanyaan juga. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya dipakai what is your name. Nah, setelah mulai dengan pertanyaan seperti ini, maka akan berlanjut. Where do you live? What is your favorite food? What is your hobby? Nah, itu yang semakin kalau diperdalam lagi akan timbul komunikasi antara sesama peserta didik. Seperti itu. Jadi siswa akan semakin aktif lagi, saling berbagi, entah nanti dari satu kursi ke kursi yang lain, atau ke satu kelas ke kelas yang lain, ataupun bertemu dengan orang lain di luar sana. Mereka akan terbiasa dengan hal seperti ini. Makanya saya sarankan lebih penekanan lagi kepada penggunaan kata-kata perintah, terus bahasa Inggris yang biasa digunakan sehari-hari dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi belajar saja pelan-pelan berkosakata, jadi perbanyak vocabulary mereka supaya mereka menjadi terbiasa dalam penggunaan bahasa Inggris. Karena seperti kita tahu, bahasa Inggris ini kan hal yang baru, terlebih kita di tempat yang sangat terpencil, di daerah terluar, siswa itu sangat asing kalau mendengar bahasa Inggris, karena yang digunakan masih bahasa daerah, bahasa Indonesia juga masih sering digunakan. Jadi bahasa Inggris ini betul-betul asing untuk daerah kita. Jadi saya harap penggunaan bahasa Inggris ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam melakukan hal-hal kecil. Jadi siswa menjadi terbiasa dalam penggunaan bahasa Inggris ini. Oke, baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi saran dari saya, seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus lebih intens dalam menggunakan bahasa Inggris. Walaupun ini hal baru untuk kita, tapi Bapak Ibu bisa mempelajari dari modul-modul atau buku yang sudah ada di sekolah untuk diterapkan di para peserta didik. Karena tingkatan untuk bahasa Inggris BSD itu ada level-levelnya. Dimulai dari A1, A2, terus nanti lagi ke SMP, mungkin dia bisa sampai D1, itu sangat bagus. Jadi saya harapkan ada peningkatan level. Jadi kita mulai dulu dari A1, yaitu dasar-dasar seperti ini, dan akan berlanjut ke depan. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menutup pertemuan hari ini, dan kita akan bertemu lagi nanti di pembelajaran tatap maya. Di pembelajaran tatap maya nanti saya akan menjelaskan lebih detail hal-hal penting yang akan Bapak Ibu terapkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di
kelas Bapak Ibu masing-masing, yaitu di SD. Baik, untuk kegiatan pagi hari ini, baik, selamat pagi dan sampai jumpa.